Untuk mengetahui informasi terkini dari Jambi, sudah terhubung bersama kami jurnalis MGN Valeri Budianto dari Jambi. Selamat sore, Valeri. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari keempat korban yang sudah berhasil dievakuasi? Apakah semuanya sudah ini dipindahkan atau sudah berjalan ke Jambi? Ya Jason, hingga saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi apakah 4 korban yang dievakuasi ini sudah tiba ke Jambi dari posko Merangin atau tidak. Namun apabila kita melihat jarak dan juga estimasi antara posko Merangin dan juga Jambi, kurang lebih dalam kurun waktu 1 hingga 1,5 jam via jalur udara, keempat korban dapat tiba di Jambi dan langsung menuju ke RS Bayangkara Polda Jambi. Namun untuk informasi terkini yang bisa kami dapatkan, sekitar 5 menit yang lalu kami melihat kehadiran dari keluarga korban. Kami melihat ada 4 orang wanita yang ketika kami tanyakan kepada kepolisian yang berjaga di depan pintu, karena sekarang awak media memang dilarang untuk masuk ke dalam, memang dikonfirmasi bahwa itu adalah istri dan juga keluarga dari korban yang berhasil dievakuasi saat ini. Namun kami belum bisa merincikan siapa yang datang, apakah istri dari ADC, apakah istri dari pihak kepolisian lainnya atau tidak. Namun dipastikan itu adalah keluarga yang hadir dan kini keluarga sudah berada di dalam dan kami duga mereka sedang menanyakan bagaimana kondisi terkini dari suaminya yang berhasil diselamatkan maupun keluarganya yang berhasil diselamatkan tersebut. Dan saat ini mereka semua sudah masuk ke dalam bertemu dengan Kabid Humas Polda Jambi dan juga rekan kepolisian lainnya. Hingga saat ini juga kami masih belum mendapatkan kabar bagaimana kondisi dari 4 korban lainnya, mengingat memang rombongan Kapolda Jambi ini terdiri atas 8 orang, di mana 4 berhasil diselamatkan, sudah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 korban lainnya masih belum mendapatkan kabar. Namun apabila kita melihat kalau tadi sekitar 15 menit yang lalu hujan sangat deras, kini hujan sudah berhenti di Polda Jambi, sehingga memang dapat diperkirakan juga untuk kondisi di posko Merangin, Kabupaten Merangin juga kondisi cuaca sudah lebih kondusif dan diprediksikan proses evakuasi tetap dapat berlangsung. Adapun tadi proses evakuasi dilakukan pertama kali ada 2 orang yang ditemukan menggunakan helikopter milik Polri. Ada 2 orang diselamatkan, pertama pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat yang merupakan co-pilot dan juga ajudan dari Kapolda Jambi. Sedangkan dilanjutkan 30 menit setelahnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ada 2 korban lainnya yang merupakan rombongan dari Kapolda Jambi yang juga berhasil diselamatkan, di mana keempatnya diselamatkan menggunakan alat hoist. Jadi meskipun memang evakuasi helikopter ini berhasil dilakukan, namun helikopter tetap tidak dapat turun ke lokasi terjadinya pendaratan darurat. Hal ini karena di bawah helikopter tersebut berada terdapat pohon dan tertutup kabut. Jason, untuk informasi terkini kami disuruh untuk masuk ke dalam dan kabarnya akan ada konferensi pers sesaat lagi dari pihak kepolisian. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana apakah mengkonfirmasi keempat korban lainnya sudah ditemukan atau belum. Nanti kita akan sama-sama tanyakan. Dan bagaimana juga dengan kondisi terkini dari ke-8 korban tersebut, karena memang sejak dari awal disebutkan dalam keadaan stabil, dalam keadaan sadar, namun apa saja cedera, luka-luka yang dialami oleh ke-8 korban, mengingat kalau informasi yang kami dapatkan pada sekitar hari Senin ketika pertama kali ke-8 korban ini ditemukan, ke-8 korban ditemukan dalam keadaan dehidrasi karena memang sudah lama berada di luar di suhu yang dingin. Dinyatakan bahwa di tempat terjadinya pendaratan darurat tersebut suhu kurang lebih sekitar 15 sampai 18 derajat sehingga cukup dingin. Kemudian juga banyak ancaman-ancaman lainnya seperti ancaman satwa liar yang masih berkeliaran di hutan lebat tersebut di tempat lokasi pendaratan tersebut terjadi. Adapun untuk proses evakuasi, mekanisme evakuasi ini dilakukan menggunakan helikopter. Untuk helikopter pertama mengangkut 2 korban sekaligus dan di dalam helikopter tersebut terdapat seorang dokter, kemudian 2 orang korban dan juga pilot yang mengendarai helikopter tersebut dan langsung dibawa ke posko Merangin untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Kedua korban ini diangkat menggunakan tali sehingga walaupun dalam kondisi angin dan juga cuaca yang cukup
meresahkan begitu, yang cukup sulit untuk dilalui untuk proses evakuasi. Mereka badannya diikatkan dengan tali, kemudian diangkat untuk masuk ke dalam helikopter yang mengevakuasi. Dan hingga saat ini kita akan sama-sama nantikan bagaimana perkembangan dari proses evakuasi ke-8 korban ini. Apakah memang masih baru ditemukan 4 korban atau seluruh korban sudah ditemukan. Bisa dilihat Jason bahwa saat ini konferensi pers akan segera dilangsungkan, namun memang sedang dilakukan clear area atau pembersihan area karena pihak kepolisian yang tadi dinyatakan akan memberikan statement, yaitu Kabid Humas Polda Jambi sedang menyusun data-data terkini apa yang dialami oleh para korban dan apakah korban yang berhasil dievakuasi ini sudah berhasil untuk tiba di RS Bayangkara Polda Jambi atau tidak. Kami juga akan tanyakan kira-kira kapan ke-8 korban ini menjalankan perawatan di RS Bayangkara Polda Jambi dan apa saja jenis perawatan yang akan diterima oleh ke-8 korban tersebut, mengingat untuk Kapolda Jambi dinyatakan mengalami patah tulang di tangannya, sedangkan untuk korban-korban lainnya juga mengalami cedera dan juga luka-luka serta pendarahan, namun memang tidak dirinci bagaimana kondisi terkini. Maju dikit om. Maju dikit om. Kita majukan dikit. Biar buka pintunya. Dari kami ingin konfirmasi lagi, berarti untuk pemindahan atau proses evakuasi dari Merangin ke Jambi ini nantinya para korban akan menggunakan apa? Ambulans atau jalur darat atau seperti yang Anda katakan tadi harus menggunakan helikopter? Untuk informasi terakhir yang kami dapatkan untuk proses evakuasi dari posko Merangin menuju ke RS Bayangkara Polda Jambi atau terlebih dahulu menuju ke Jambi akan menggunakan jalur udara yaitu helikopter, di mana kalau berdasarkan sistem evakuasi yang sudah dijadwalkan per pagi hari ini ada 2 helikopter yang dikerahkan untuk memindahkan korban yang berhasil evakuasi dari Kabupaten Merangin menuju ke Jambi, yaitu helikopter dari BNPB, kemudian helikopter dari NUH. Cuma akan sama-sama kita tanyakan apakah akan dievakuasi melalui jalur darat atau jalur udara. Jalur darat menggunakan ambulans atau jalur udara menggunakan helikopter. Namun apabila kita melihat jarak tempuh, apabila melalui jalur udara dari posko Merangin menuju ke RS Bayangkara, maksud kami ke kawasan Jambi ini kurang lebih 1,5 jam lewat jalur udara, sehingga apabila proses evakuasi menggunakan jalur darat maka akan memakan waktu yang jauh lebih panjang, sehingga memang lebih memungkinkan mengingat bagaimana kondisi dan juga urgensi untuk menangani kondisi dari para korban yang berhasil dievakuasi, maka lebih memungkinkan evakuasi dari posko Merangin menuju ke Jambi ini menggunakan jalur udara. Jason. Tadi Anda katakan juga sudah ada wanita atau keluarga yang merupakan dari korban begitu, sudah sampai di Polda Jambi. Apakah ada himbauan khusus dari pihak kepolisian untuk mereka tetap stay di Polda Jambi atau menunggu di Rumah Sakit Bayangkara? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan pernyataan mengenai hal tersebut. Satunya hal yang kami dapat konfirmasi adalah memang benar keluarga sudah tiba di Polda Jambi untuk mengetahui dan juga mencari tahu bagaimana kondisi dari keluarganya yang sudah berhasil dievakuasi. Namun juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan sejak kemarin, sebenarnya pihak keluarga ini juga sudah berada atau sudah tiba di Polda Jambi ini, selalu bolak-balik di Polda Jambi ini untuk meninjau bagaimana proses evakuasi, apakah keluarganya sudah berhasil dievakuasi atau belum. Lalu tadi sekitar pukul 3 ketika memang dikonfirmasi sudah ada 4 korban yang berhasil dievakuasi, hanya berselang 15 menit keluarga kami melihat tadi ada sebanyak 4 orang wanita langsung masuk ke dalam Polda Jambi dan juga langsung meminta keterangan dari Kabid Humas Polda Jambi. Jason. Ya, Valerie, kemudian untuk di Jambi sendiri, ketika nanti helikopter yang membawa dari Merangin ke Jambi akan mendarat di mana? Dan kemudian jarak dari tempat mendarat di Jambi ke Rumah Sakit Bayangkara akan menempuh berapa lama perjalanannya?
Ya, Jason, satu hal yang perlu diketahui dari Polda Jambi ini bahwa Polda Jambi ini juga sekaligus menjadi posko crisis center dari Polda Jambi, sehingga memang apabila kita lihat di dalam sana terdapat lapangan udara, sehingga diprediksikan seluruh korban yang dievakuasi ini akan mendarat di belakang Polda Jambi di lapangan bandara yang terdapat di lapangan Polda Jambi, baru kemudian akan dievakuasi menggunakan ambulans, mengingat jarak dari Polda Jambi menuju ke RS Bayangkara Polda Jambi ini hanya berjarak 15 sampai 20 menit saja. Jason. Baik, Valeri Budianto, kami akan update kembali informasi nanti dari sana sembari menunggu pernyataan pers dari pihak kepolisian. Selamat kembali bertugas.